Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum selesai? Oh keren. Dengdek dikit tinggal kepalanya aja. Alhamdulillahilladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira walladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ay yadhakkara aw arada syukura. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd, faqad qala ta'ala syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam kitab Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak awal penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 4 bulan itu ada 4 bulan haram, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang Muharram, tanggalnya pas 9 sekarang, Tasu'ah namanya, besok Asyura. Ya, satu lagi terpisah adalah bulan Rajab. Al-ayah wa qala aydan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kebenaran, kebesaran, kemahakuasaan Allah li ulil albab, bagi yang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berfikir ulul albab itu adalah yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi. Zikir dan fikir. Zikir itu kecerdasan spiritual, fikir itu kecerdasan rasional, kecerdasan intelektual. Seimbang antara kecerdasan spiritual dan kecerdasan intelektualnya, itulah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Dalam bahasa agama, Al-Quran surah Ali Imran 3 ayat 190-191. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ightanim khamsan qabla khamsin, jaga 5 sebelum datang yang 5. Itu Bang Haji Roma Irama. Apa itu Pak? Yang pertama, syababaka qabla haramik, yang pertama disebut adalah masa mudamu sebelum masa tuamu. Alhamdulillah hari ini kita merasa sudah udah melewati masa mudanya. Sedang menikmati masa tuanya. Rasanya masih kemarin baru lulus kuliah gitu. Sekarang kita sudah punya cucu. Itu yang pertama, jaga. Lalu yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamik, sehatmu sebelum sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, kayamu sebelum miskinmu. Wa firaghaka qabla syughlik, yang keempat sempatmu sebelum datang sempitmu, gitu Bang Haji bahasanya. Yang terakhir wahayataka qabla mautik, hidupmu sebelum kematianmu. Kama qala sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalika syahidina syakirin alhamdulillah rabbil alamin. Bapak rahmatullah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu, wajah silaturahim, nyambung tali kasih di antara kita semua, sekaligus belajar bareng. Hari ini kita akan lanjutkan kajian terakhir bab yang ke-17 tentang tawasul, yakni mencari wasilah perantara menuju Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang ayat dan hadis yang saya kutip sebagai pembuka adalah momentumnya pas Muharram. Ini tahun baru Islam, baru 9 hari, dengan hari ini 9 hari tahun baru Islam 1447 Hijriyah. Maka tadi saya kutip ayat-ayat dan hadis berbicara tentang motivasi kita untuk memperbaiki diri, ya Pak, terutama mengingatkan kita agar kemudian kita menjadi orang-orang yang ulul albab, yang cerdas spiritual maupun intelektualnya seimbang, sehingga kemudian kita bisa menyongsong menjalani tahun baru Islam ini dengan lebih baik. Harapannya hasilnya lebih baik dari tahun yang baru saja kita tinggalkan. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, masalah yang ketiga, yang ke-17 ini tentang tawasul. Kita baru masuk kemarin, untuk pertama kalinya kita sudah belajar tentang satu poin tawasul yang disepakati oleh ulama. Yang paling awal adalah yang disepakati oleh para ulama adalah satu, kita boleh bertawasul dengan amal soleh. Masih ingat? Dengan amal soleh. Tawasul sendiri dari kata wasala, wasala pakai sin. Iya, itu ada hubungan dengan wasola pakai sod. Wasala pakai sin, wasola pakai
shol. Kalau wasala dan wasola bedanya apa? Ada keterkaitan, bedanya adalah kalau wasala itu caranya, adalah metodenya, adalah perantaranya. Kalau wasola itu sampainya. Dari kata wasala keluar kata tawasul, dari kata wasola keluar tali wasola silaturrahim, sambungnya tali silaturrahmi, nah, kasih sayang, tali peranakan, itu silah. Ada hamzah namanya hamzah wasol. Hamzah wasol itu hamzah yang hilang ketika dihubungkan dengan kata sebelumnya. Alhamdu walhamdu, alifnya hilang, namanya disebut sebagai hamzah wasol. Itu sampai. Jadi kalau sudah sampai itu wasol. Ya, kalau perantaranya itu adalah wasal pakai sin. Wabtaghu ilaihil wasilah adalah ayatnya. Di mana kenapa kita harus wasilah? Karena memang Al-Qur'an yang mengajarkan. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah Allah dengan wasilah. Wabtaghu ilaihi al-wasilah, menuju Allah dengan perantara. Perantaranya apa? Satu yang disepakati adalah dengan amal soleh. Ini sudah kita bahas kemarin. Hadisnya sahih, riwayatnya Bukhari dan Muslim. Ini yang pertama, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dikisahkan ada Abdullah bin Umar, rujukan rawinya, bahwa Nabi bercerita, dulu zaman sebelum kalian ada 3 orang yang berjalan bersama, melakukan perjalanan bersama. Kemudian ketika waktu malam mereka kemudian menginap di sebuah gua. Lalu ternyata guanya tertutup batu. Tiba-tiba ada longsor, batu jatuh dari atas, batu besar menutupi pintu gua. Lalu mereka semua masing-masing 3 orang ini berwasilah dengan amalan mereka sendiri masing-masing. Yang pertama amalannya adalah amal solehnya bakti kepada orang tuanya. Begitu rupa baktinya sampai dia satu waktu pernah menunggu orang tuanya, ayah ibunya ketiduran gitu. Sementara gelas susu berada dalam genggamannya, dia tunggu sampai waktu subuh. Ketika ayah ibunya bangun baru kemudian dia serahkan. Itu begadang semalaman demi baktinya kepada orang tua. Ya Allah, kalau itu dianggap sebagai amal soleh, maka geserlah pintu gua ini. Batu yang menutupi pintu gua ini bergeser sedikit, satu. Yang kedua, kemudian yang keduanya adalah amalannya adalah menjaga hawa nafsunya. Orang yang kedua bercerita, saya dulu pernah mencintai anak paman saya, sepupu saya, cantik luar biasa, itu perempuan yang paling saya idamkan. Lalu sayangnya dia menolak, bertepuk sebelah tangan gitu. Lalu saya iming-imingi dia pakai uang, pakai dinar. Dinarnya masih ingat, 120 dinar kali 4,25 gram, 4/4 gram. Kalau 4 saja kali 120 berapa Pak? 480 dinar. Hari ini satu gramnya berapa? Hampir 2 juta. 480 kali 2 juta. Banyak. Nggak usah pusing. Kalau ngitungnya gampangnya 500 saja lah ya. 500 kali 2 juta berapa? 500 juta kali 2 berapa? 500 kali 2 juta, 1 miliar rupiah. Itu saya kasih sama dia, saya iming-imingi biar bisa mau bareng tidur sama saya gitu. Tapi ternyata kemudian dia mau, tergoda Pak dengan 1 miliar itu. Kemudian kami berdua dalam satu kamar. Lalu ketika saya mau belah duren, dia bilang, maaf belum halal bagimu gitu. Saya berhenti, itu tiba-tiba langsung lemes. Kemudian saya tinggalkan dia dan uang yang saya berikan itu, 1 miliar itu. Saya kabur, lari dari itu. Lalu kata orang yang kedua ini, ya Allah, kalau engkau anggap ini amal soleh, maka biarkan kami keluar dari pintu gua ini yang tertutup batu ini. 2. Yang ketiga adalah amal solehnya, masih ingat apa Pak yang ketiga? Yang ketiganya seorang tuan yang memiliki para karyawan. Iya, dia menjaga amanah karyawannya itu begitu rupa. Satu saat di antara sekian banyak karyawan ada satu yang tidak mengambil gajinya. Nggak tahu dia tiba-tiba hilang kemana tahu gitu ya, nggak pamit, nggak ada bibu gitu ya. Lalu orang ini setelah sekian tahun balik
nemui saya, "Tuan, mana gaji saya yang dulu saya pernah tinggalkan?" Kata si tuan ini, "No, yang kamu lihat itu dari mulai unta, sapi sampai kambing itu punya kamu semua." Kata si tuannya. Lalu kata si karyawannya tadi, pegawainya tadi, "Jangan bercanda apa?" Gaji saya UMR 5 juta, kok bisa dapat segini banyak gitu. Kan sekian tahun kamu tinggalkan, kata si tuannya. Saya kembangkan itu 5 juta uangmu itu, gampangannya ya, gajimu itu kemudian saya kembangkan, saya belikan kambing, kambingnya beranak pinak, saya kemudian belikan lebih besar lagi sapi, sapinya beranak pinak, saya belikan unta. Nah sekarang itu milik kamu semua. Lalu kurang ajarnya si karyawan tadi kemudian boyong semua yang saya tunjuk itu, unta, sapi dan kambing yang saya tunjuk itu dihabisin semua, dibawa pulang sama dia gitu. Nggak disisakan satu pun, padahal saya ngelola. Kan mestinya pengelola dengan pemodal kan harus ada gantian. Tapi saya ikhlas, ya Allah, kalau saya amalan saya itu dianggap sebagai amal soleh, saya menjaga amanah orang sampai kemudian saya kembangkan, bahkan kemudian mendapatkan keuntungan, dan kemudian diborong semua sama dia, itu amal soleh, maka lepaskan kami dari pintu gua yang tertutup ini. Bergeserlah pintu gua itu, batu yang menutupi pintu gua itu, dan akhirnya kemudian 3 orang ini selamat. Ini hadis yang pertama, Sahih Bukhari Muslim. Kita boleh bertawassul dengan amal soleh kita masing-masing. Satu. Yang kedua, Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita sudah bahas. Ternyata Imam Ibnu Taimiyah yang sering dikutip sebagai rujukan untuk saudara kita yang mungkin berbeda pandangannya dengan kita, ternyata mengutip hadis yang serupa. Panjang Pak riwayatnya. Imam Ibnu Taimiyah juga mengatakan demikian, bahwa ini sebentar, yang pertama sudah selesai. Nah, lalu ya poin yang kedua yang kita sudah bahas adalah bertawasul sebelum Nabi lahir ke alam dunia. Ini rujukannya adalah hadis berbicara tentang Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam bertawasul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum lahir. Bagaimana ceritanya? Ceritanya adalah Nabi Adam mengadu, "Ya Allah, ketika aku berdosa, dosa besar yang pernah dilakukan oleh Nabi Adam adalah makan buah khuldi, makan buah kekekalan." Kholada itu artinya adalah kekal. Diiming-iming, di sama iblis gitu, sengaja di framing. Diakalin, "Dam, kenapa kamu nggak boleh makan buah khuldi?" Nggak tahu kenapa itu, kata Nabi Adam. Kata iblis, "Khuldi itu artinya adalah kekal. Kalau kamu makan buah itu nanti kamu kekal di surga. Kamu kekal selamanya, hidup selamanya, immortality. Itu sebab maka Tuhan tidak mau kamu makan buah khuldi, nanti bersaing sama Tuhan." Gitu. Oh gitu ya, makanya makan. Akhirnya kemudian melalui Siti Hawa, Nabi Adam tergoda makan buah khuldi. Rupanya anak cucunya Nabi Adam sama. Nah, godaannya sama, pengen kekal selamanya, berkuasa, kaya gitu, menjabat meskipun bukan lagi pejabatnya gitu, dan seterusnya. Itu penyakit manusia, pengen hidup kekal selamanya, kaya selamanya, berkuasa selamanya gitu. Lalu karena itu kemudian Adam dengan Siti Hawa tergoda makan buah khuldi. Lalu akhirnya kemudian mereka iwari sawatihima gitu kan, keburukannya terlihat dan seterusnya. Akhirnya kemudian Nabi Adam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu wat-tawwabur rahim. Lah, taubatnya Nabi Adam itu bagaimana? Taubatnya Nabi Adam itu dengan wasilah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Adam, "Ya Allah, ketika aku bertaubat kepadamu, aku menyebut nama Muhammad sebagai wasilah taubatku dan engkau ampuni aku." Allah kemudian bertanya kepada Nabi Adam, "Adam, bagaimana kamu tahu tentang Muhammad?" Kata Nabi Adam, "Ketika engkau ciptakan, aku bukakan, aku tengadahkan wajahku, melihat dinding, melihat atap, melihat pilar-pilar arasmu.
Aku melihat nama Muhammad itu tertulis bersanding dengan namamu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah dan Muhammad bersandingan. Aku tahu tidak ada nama yang disandingkan bersamamu kecuali pasti istimewa. Maka aku jadikan Muhammad itu sebagai wasilah dalam doa aku bertaubat kepadamu. Allah kemudian, benar Adam, karena Nabi Muhammad itulah engkau aku ciptakan. Itu hadisnya. Hadis ini nih bunyinya, walaula Muhammad ma khalaqtuk. Allah nyatakan, andai tidak ada Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Itu hadisnya. Hadis ini diperdebatkan, diperselisihkan derajatnya. Imam Az-Zahabi adalah orang yang menyatakan bahwa hadis ini palsu, maudhu'. Cuma ternyata Imam Az-Zahabi ditentang oleh 6 orang yang lain, 6 imam yang lain yang menyatakan sahih. Ada satu Al-Hafidz As-Suyuti, yang kedua Al-Baihaqi, yang ketiga Al-Qastallani, yang keempat Az-Zarqani, yang kelima As-Subki, yang satu lagi siapa? Al-Hakim. Nah, lewat Al-Hakim duluan. Ada 6, Al-Hakim, Al-Hafidz As-Suyuti, kemudian Al-Baihaqi, Al-Qastallani, Az-Zarqani, dan As-Subki menyatakan hadis ini sahih. Jadi kalau beda persepsi tentang hadis ini, ya kita orang awam apalagi ya, bahkan para ulama juga memang berbeda pendapat. Terserah yang mana yang mau diambil. Tapi ternyata hadis ini dikutip oleh Imam Ibnu Taimiyah yang jadi rujukan kaum salafi, bahwa Ibnu Taimiyah meriwayatkan hadis yang mirip-mirip sama, panjang riwayatnya, poinnya sama, bahwa Nabi Adam bertawasul dengan menyebut nama Muhammad ketika bertaubat maka habul khuldi. Berarti Nabi Muhammad sudah bertawasul jauh sebelum Nabi Adam sudah bertawasul jauh sebelum Nabi Muhammadnya lahir. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Nabi Adam Allah ciptakan kurang dari 6.000 tahun sebelum Masehi. Berarti 6.500 tahun sebelum Nabi Muhammad diciptakan, Nabi Adam sudah menyebut nama Muhammad itu sebagai wasilah. Ini memang yang diperdebatkan. Kalau yang pertama tadi disepakati, semua ulama sepakat boleh bertawasul dengan amal soleh. Yang kedua ini diselisihkan, apakah boleh bertawasul sebelum nabinya lahir gitu. Karena hadisnya memang diperselisihkan. Terserah Bapak Ibu bisa melihat bisa secara objektif membacanya sendiri, lalu kemudian bisa mengamini satu di antara pendapat para imam tadi. Az-Zahabi menolak, sementara ada 6 imam yang lain, Al-Hakim, Al-Baihaqi dan seterusnya menerima hadis ini sebagai hadis yang sahih. Baik, ini yang sudah kita lewati bersama. Berikutnya kemudian yang paling akhir kita bahas adalah ternyata bahkan bukan hanya Nabi Adam, bahkan orang-orang Yahudi juga bertawasul dengan Nabi kepada Nabi sebelum Nabi dilahirkan. Hadisnya mana? Kalau Bapak menolak hadis yang tadi, hadis yang kedua tentang Nabi Adam tadi, maka kita tidak bisa menolak pernyataan Al-Quran. Kalau yang hadisnya mungkin diperselisihkan, Al-Quran jelas mutawatir. Mana Al-Qurannya? Al-Qurannya ini. Surahnya ada dalam Al-Quran. Falamma ba'atsan nabiyya. Ini dia. Al-Baqarah 2 ayat 89. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dulu orang Yahudi itu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir minta wasilah kepada Nabi untuk memenangkan pertempuran, untuk memenangkan peperangan menghadapi orang-orang yang kafir. Dalam konteks di masa itu kafirnya adalah Ghatfan. Mana itu? Hubungkan dengan ini. Ya. Namanya Ghatfan. Orang Yahudi perang melawan Ghatfan. Bapak Ibu kita paham, orang Yahudi Palestina itu bukan hanya kemarin, bukan baru 70 tahun sekian. Tahunnya kalau kita lahir 1945 Indonesia lahir. Negara Yahudi itu
dapat legitimasi dari Inggris sebagai pemenang perang di wilayah Timur Tengah, yaitu tahunnya 1948 kalau nggak salah. 3 tahun setelah kita, betul ya? 1948. 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Kalau dari sekarang kita balik mundur berarti 70 berapa tahun, Pak? 75 tahun kurang lebih. 70 sekarang 77 tahun ya, 70 betul nggak sih? 77 tahun. Sekarang 2025 kan masih ya? Dikurang 7 ya? Iya tuh. Iya. Perangnya bukan baru 70 sekian tahun, bukan. Yahudi perang melawan Palestina itu sejak zaman setelah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu 1300 sekian tahun sebelum Masehi. Nabi Musa berhasil eksodus membawa orang Yahudi yang tertindas di Mesir sebagai budak untuk kemudian kembali ke tempat kelahirannya. Di mana? Kanaan. Disebutnya dulu tanah Kanaan, tanah Palestina itu. Cuma itu setelah sekian ratus tahun. Kalau nggak salah kurang lebih angkanya sekitar 400-an tahun. Karena Nabi Yusuf yang berhasil memberi ruang kepada orang Yahudi yang kelaparan karena paceklik di masa, bukan Fir'aun Pak, zamannya Nabi Yusuf ya. Namanya dinastinya dinasti Heksos. Mesirnya masih berada dalam kekuasaan orang lain, bukan Fir'aun. Nabi Yusuf lah yang memberi fasilitas. Kalau nggak salah Nabi Yusuf itu kurang lebih 1800-an tahun sebelum Masehi. Nabi Ibrahim 2000 tahun sebelum Masehi. Ya, Nabi Yusufnya 1700 sekian tahun sebelum Masehi. Nabi Musanya 1300 sekian tahun sebelum Masehi. Kurang lebih 300 sekian tahun, 400 tahun setelah Nabi Yusuf, kemudian Nabi Musa ingin kembali membawa umatnya yang tertindas. Zaman Nabi Yusuf mereka mulia, dapat ruang, dapat penghidupan gitu, dimuliakan, terhormat. Lalu kemudian ditindas karena rezim berganti. Yang menjadi raja Mesirnya adalah Fir'aun, raja Mesir yang asli orang Mesir sendiri. Akhirnya kemudian orang asing ditindas, dijadikan sebagai budak. Setelah sekian 300 sekian tahun kemudian Nabi Musa bawa kembali ke tempat kelahiran Nabi Yakub, cucunya Nabi Ibrahim dari Ishak. Palestina punya kekuatan tentu kan, sudah 300 sekian tahun Pak, hampir 400 tahun gitu ya. Wajar kemudian Palestina menolak. Apalagi kalau kita urut lebih tua, Palestina sudah berdiri sebelum orang Yahudi hadir, sebelum Nabi Ibrahim datang ke Palestina. Palestina dibangun oleh Kan'an, cucunya Nabi Nuh dari Ham, itu 3000 tahun sebelum Masehi. 1000 tahun sebelum Nabi Ibrahim lahir, sebelum kakeknya kaum Yahudi lahir, Kan'an sudah berdiri. Jadi Nabi Ibrahim pendatang. Itu sebab kemudian Palestina menolak kaum Yahudi untuk masuk kembali ke tanah Palestina. So, apalagi sudah ditinggalkan 300 sekian tahun. Gitu Pak, udah nggak punya sertifikat lagi. Ya Pak, udah ratusan tahun. Ya, akhirnya kemudian mereka memaksa masuk ke Palestina itu dengan cara perang. Lalu mereka minta agar Allah memberikan kepada mereka seorang raja. Karena Palestina sudah dipimpin oleh seorang raja. Raja namanya Raja Jalut. Orang Palestina rajanya Raja Jalut. Nah, orang Eropa menyebutnya Goliat. Gitu ya. Lalu Allah menunjuk rajanya Bani Israel pertama kali namanya Tolut. Tolut itu bahasa Al-Qur'annya. Kalau bahasa merekanya Saul. Rajanya Raja Saul namanya. Raja Tolut itu Raja Saul. Nah, kemudian Raja Saul melalui Raja Tolut ini adalah keturunan anak terakhirnya Yakub, yakni adiknya Nabi Yusuf, Bunyamin. Bunyamin punya keturunan tidak banyak. Biasanya menjadi pemuka agama, kaum alim ulama, bukan sebagai pemimpin politik. Tapi kemudian Allah menunjuk Tolut dari keturunan Bunyamin itu sebagai raja pertamanya kaum Yahudi. Lalu mereka bertempur menghadapi Palestina dan menang. Satu di antara kunci kemenangannya adalah karena Jalut, Goliat berhasil dibunuh oleh Daud. Satu di antara pasukannya Tolut dengan ketepelnya itu. Yang masyhur ya Pak. Bapak Ibu, itulah sebab kemudian Nabi Daud menjadi raja kedua setelah Tolut. Tolut meninggal, Saul meninggal, kemudian digantikan oleh Raja Daud. Raja Daud kemudian digantikan oleh Raja Sulaiman, dua-duanya nabi, ayah dan anak.
Daud, Sulaiman, masa kejayaannya Bani Israel di masa ini, karena dia bisa berhasil merebut Palestina di masa itu terjadi 1300-an tahun sebelum Masehi. Kalau kita urut ke Nabi Daud, Nabi Sulaimannya 1000 tahun sebelum Masehi. Sekarang 2225, jadi 3000 tahun yang lalu sudah pertarungannya sampai hari ini. Hari ini alhamdulillah dibantu sama Iran, ya Pak. Baik, nah ketika mereka menghadapi kaum kafir dalam bahasa mereka, yakni orang Palestina di masa itu begitu. Mereka bertawasul dengan menyebut nama Muhammad. Yastaftihuna min qablu gitu. Min qablu yastaftihuna alladzina kafaru. Mereka berhasil memenangkan pertempuran itu dengan tawasul. Tawasulnya adalah satu dengan peninggalannya Nabi Musa dan Harun. Namanya tabut. Bapak, Bani Israel itu percaya dengan benda-benda peninggalan yang bertuah. Apa bahasanya bertuah itu ya? Keramat. Bahasa kitanya betul keramat gitu. Benda-benda keramat. Benda-benda keramatnya antaranya adalah peninggalannya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Musa gitu. Itu dimasukkan ke dalam kotak. Kalau mereka mau bertempur, maka kotak ini mereka kirim duluan. Kalau kotak tabut ini berhasil menembus pertahanan musuh, berarti mereka pasti menang. Itu keyakinan mereka. Keyakinan klinik sih gitu ya. Nah, hari ini ternyata banyak di antara kita yang masih mengikuti benda-benda bertuah yang keramat gitu ya, yang jimat-jimat. Iya. Pengen ngemat pakai apa Pak namanya? Iya, pakai itu dah ya. Jadi masukin ke dalam sabuk, ke dalam macam itu ternyata peninggalannya kaum Yahudi. Yang begitu kaum Yahudi itu. Kalau umat Islam hati-hati ya, percaya sama yang begitu klinik gitu ya. Kan Ustaz ada ayatnya. Al-Baqarah awal kan mengajarkan kepada kita bahwa orang al-muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib. Berarti dia percaya dengan keramat, dengan tua, dengan benda-benda sakti segala macam. Bukan. Itu bil ghaib itu yang maha gaib. Orang bertakwa itu adalah orang yang beriman percaya kepada yang maha gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kemudian lanjutannya wa yuqimunas shalah. Karena percaya kepada Allah, yakin beriman kepada Allah, maka kemudian menegakkan sholat. Jadi bukan percaya sama kuntil anak, kuntil ayah, kuntil bapak, kuntil uwo itu, bukan begitu. Salah kaprah. Yahudi ketika melawan Ghatfan pakai tuh satu benda bertuahnya adalah tabut. Yang kedua adalah wasilah. Wasilahnya dengan menyebut Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, dengan kekuasaanmu dan jah gitu ya, dengan pamor, dengan keistimewaan Nabi yang engkau akan utus terakhir kali, menangkan kami menghadapi peperangan ini. Itulah yang disebut sebagai yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Al-Baqarah 89. Wa kanu min qabli yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Bika ya Muhammad, dan seterusnya, dengan namamu ya Muhammad. Ini yang kita pelajari kemarin. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi bukan hanya Nabi Adam, tapi juga orang Yahudi bertawasul dengan Nabi sebelum Nabinya terlahir. Itu tadi kaum Yahudinya menghadapi Palestina kapan? Di zaman Nabi Daud, Sulaiman, 1000 tahun sebelum Masehi, berarti 1500 tahun sebelum kelahirannya Nabi. Oke. Baik, yang berikutnya adalah yang ketiga sekarang, bertawasul ketika Rasulullahnya masih hidup. Hari ini fokus kita mulai dari sini. Bertawasul ketika Nabinya masih hidup. Logika saja Pak, nggak pakai dalilnya sekalipun. Kira-kira bisa nggak kita minta bantuan sama orang yang masih hidup? Sangat. Hari ini masih berlaku yang namanya KTBLC. Betul nggak sih? Halo, anak Bapak lulus kuliah mau masuk perusahaan gitu ya. Kira-kira mana lebih sakti? Orang pintar apa orang dalam? Orang dalam. Kira-kira orang dalam. Ternyata itu kita BLC kan. Nggak harus datang itu bawa ini anak saya, ini cucu saya, ini ponakan saya, tolong bantu. Nggak harus begitu. Cukup pakai tulisan saja. Ini
ponakan saya, tolong dibantu gitu. Udah kirim. Kemarin terakhir kena sandung ya Pak, gara-gara masuk sekolah gitu. Tolong dibantu, tanda tangan seorang ketua partai di Banten. Baru rame ya. Nyimak nggak Pak? Nyimak ya. Itu diturunkan dari jabatan hanya gara-gara tolong dibantu masuk anak sekolah gitu melalui jalur itu kekuasaan. Bapak rahimahullah. Nah, bertawasul dengan Nabi tentu lebih logis lagi bisa diterima. Manusia biasa saja bisa membantu menolong kita, apalagi Nabi Muhammad SAW. Tentu ya sesuai dengan derajatnya ya Pak ya. Kalau kita urusannya ecek ya remeh-temeh, kita saling bantu satu sama lain. Kalau untuk yang lebih besar kita cari orang yang posisinya lebih besar lagi, lebih tinggi lagi derajatnya kan gitu, yang punya pengaruh dan seterusnya gitu. Ya, saya kira itu sangat logis, berlaku dimanapun, apakah itu urusan sosial, apakah itu urusan politik gitu ya, termasuk urusan bisnis berlaku. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, tentu logis kalau kemudian kita menerima. Dan semua orang sepakat, semua ulama sepakat, minna minhum semuanya sepakat bahwa bertawasul dengan Nabi ketika Nabinya masih hidup itu jelas diterima, bisa diterima dan benar secara Al-Quran maupun hadisnya gitu ya. Bapak rahimahullah, ini hadisnya an Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Kurang tinggi. Dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf. Dari pamannya namanya Utsman bin Hunayf. Kita kunci kata Utsman bin Hunayf. Personnya adalah Utsman bin Hunayf. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ja'ahu rajulun dharirun. Datang seorang laki-laki yang dharir. Di sini tidak disebutkan dorirnya apa, itu yang punya kesulitan, punya masalah. Fasyaka ilaihi, kemudian orang itu mengadu kepada Nabi. Syaka itu mengadu. Syakautu ila waqi'an an su'ahzi farsyadani ila tarkil ma'asi, itu Imam Asy-Syafi'i mengadu kepada gurunya. Fasyaka ilaihi, kemudian orang ini mengadu kepada Nabi. Apa tuh masalahnya? Masalahnya adalah orang ini buta, nggak bisa lihat. Ada orang buta datang kepada Nabi, ya Rasul bantu saya nggak bisa lihat. Fasyaka ilaihi dhihaba basorihi, tentang hilangnya penglihatannya. Orang ini nggak kelihatan. Kalau bahasa kita sekarang penyakit, maaf misalnya gula, ya Pak, kan bisa mata bisa buta, nggak bisa lihat lagi. Dulunya bisa lihat karena penyakit gula, kemudian tidak bisa. Faqala ya Rasulullah SAW, laisa li qaid. Ya Rasul, saya tidak punya orang yang menuntun saya untuk datang ke masjid. Wa qad syaqqa alayya, berat saya untuk bisa datang ke masjid, ya Pak. Sementara tidak ada yang menuntun. Bapak, kalau orang yang dari kecil buta barangkali tidak menjadi problem karena dia sudah terbiasa dalam kehidupannya gitu kan. Datang ke masjid bisa pakai tongkat gitu. Tapi kalau sebelumnya pernah melihat, lalu tiba-tiba nggak bisa lihat, kira-kira datang ke masjid gimana? Kan repot itu urusannya. Ada yang nuntun gitu kan. Oke. Faqala Rasulullah SAW. Rasulullah kemudian merespon, I'ti al-midad. Sekarang saya bantu dengan cara doa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah, dengan namaku. I'ti al-midad. Datanglah ke tempat wudu. Midad itu dari kata wada, wudu. Dari ke tempat wudu, fatawadda. Kemudian berwudulah. Tsumma sholli rak'atain. Kemudian salatlah 2 rakaat. Kata Nabi menuntun dia, kalau kamu pengen sembuh, datang ke tempat wudu, itu samping kanan. Samping kiri juga ada, gitu. Silakan wudu, kemudian summa sholli rak'atain, kemudian sholatlah 2 rakaat. Summa qul, kemudian setelah sholat berdoalah. Ini doanya nih.
Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Pak, redaksinya kita bisa kutip karena ini berulang nanti. Bahasa ayat hadisnya adalah Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku bermohon kepadamu, wa atawajjahu ilaika, dan aku menghadap kepadamu. Tawajjuh, menghadap. Atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyir rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, lihat ada pertanyaan, ada kalimat tegas di sana. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika. Inni atawajjahu bika, aku menghadap kepadamu, ila rabbika, menuju Tuhanmu. Aku menghadap kepadamu menuju Tuhanmu. Membawa serta Nabi Muhammad SAW dalam doanya begitu. Fayujalliyali an basori, agar Allah tajalli, mencekaskan, jelaskan kembali an basori, penglihatanku. Ulangi bahasanya, Allahumma inni as'aluka, aku bermohon kepadamu ya Allah, wa atawajjahu ilaika, aku menghadap kepadamu binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyir rahmah, nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inni atawajjahu bika, aku bertawajuh menghadap Allah bersamamu, ila rabbika, menuju Tuhanmu. Fayujalliya li an basori, agar dia Allah menjelaskan kembali penglihatanku. Gitu ya. Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni fi nafsi. Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni fi nafsi. Ya Allah, syafi'hu, syafa'ah, syafa'ah itu pertolongan. Hu fi, ya Allah, jadikan dia, baginda Nabi itu menjadi penolongku. Jadikan Nabi Muhammad itu menjadi penolongku. Wa syafi'ni fi nafsi, jadikan aku penolong untuk diriku sendiri. Berikan aku syafaat dengan Nabi Muhammad itu, dan jadikan aku pemberi syafaat untuk diriku sendiri. Penolong untukku, jadikan Nabi Muhammad sebagai penolongku, dan jadikan aku penolong untuk diriku sendiri. Ini bahasa redaksinya. Siapa? Kemudian faqala Utsman bin Hunayf tadi namanya, Utsman bin Hunayf. Lalu perawinya Utsman bin Hunayf kemudian mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma tafarraqna, tidaklah kami berpisah setelah itu, wala tala bina, tidak lama, tawil panjang, tidak panjang setelah itu, tidak lama setelah itu, al hadis, peristiwa, wala tala bina al hadis, peristiwanya tidak lama setelah itu, hatta dakhala ar-rajul, lalu datanglah ar-rajul. Di sini ada alif lamnya, berarti namanya ma'rifah. Ma'rifah ketemu ma'rifah, menyebut ma'rifah kepada rojulun yang disebut sebelumnya, itu berarti rojul yang sama, orang yang sama. Laki-laki yang sama itu kemudian datang kepada kami, masuk kepada ruangan kami, wa ka'annahu lam yakun bihi dharrun qattun, seakan-akan dia tidak pernah bermasalah sama sekali matanya. Tidak lama setelah Nabi mengajarkan doa ini kepada orang itu, kemudian orang itu melakukannya dengan wasilah kepada Nabi SAW, dia pulang. Setelah pulang, tidak lama setelah itu, tidak disebutkan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Yang pasti tidak lama, redaksinya adalah tidak lama. Ma tafarraqna, kami tidak terpisah, wala tala bina al hadis, peristiwa itu tidak lama berselang. Kemudian orang itu datang kembali, masuk ke masjidnya Nabi, datang menghadap kepada Nabi. Saya melihat dia kayak tidak pernah sakit, tidak pernah buta, kembali normal, sehat seperti sedia kala. Namanya Utsman bin Hunayf, riwayatnya ya. Rojulnya siapa tidak disebutkan di sini, tidak disebutkan siapa orangnya, tapi perawinya namanya Utsman bin Hunayf. Baik.
Bagaimana hadis ini? Komentar Al-Hafidz Al-Munziri. Al-Hafidz Al-Munziri rawahu At-Tirmidzi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun gharibun. Imam At-Tirmidzi memberi komentar terhadap hadis ini hadis hasan sahih tapi gharib. Bapak Ibu, kalau Imam At-Tirmidzi itu istimewa beda dengan imam yang lain. Kalau imam yang lain cukup menyebutkan sahih atau hasan atau dhaif. Nah, kalau sahih ini kualitas terbaik, hasan di tengah-tengah, dhaif yang jelek, gitu ya. Meskipun yang dhaif tidak semuanya langsung dibuang, tidak. Sahih atau hasan itu berbeda. Tapi kalau Imam Tirmidzi memberi komentar, seringkali hadisun hasan dan sahihun. Ada hasan disebut, sahih juga disebut. Jadi harusnya kan beda, ya sahih ya sahih, hasan ya hasan, beda gitu ya. Tapi Imam At-Tirmidzi sering memberi komentar terhadap hadis, bahasanya dua-duanya digabung, hasanun sahihun. Lalu difahami oleh ulama setelahnya, oh Imam At-Tirmidzi ketika memberi komentar hadis itu hasanun sahih itu bisa jadi hasan apanya? Sanadnya, sahih apanya? Matannya. Sanadnya silsilah rawinya hasan, tapi nilai hadisnya, pesan hadisnya sahih. Itu sebab maka kedua-duanya disebut oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi hadis ini hasan derajat silsilah rawinya, tapi sahih maknanya, sahih muatan isinya gitu. Cuma beliau menyebutkan memang gharibun, ini hadis yang gharib. Gharib itu asing. Gharib itu tidak banyak perawinya gitu. Kata Imam At-Tirmidzi, tapi hasan sahih derajatnya. Oke, kualitas hadisnya bagus meskipun perawinya tidak banyak, gharib. Lalu An-Nasa'i, bukan hanya At-Tirmidzi tapi juga ada riwayat Imam An-Nasa'i. Wal lafdhu lahu. Lafaznya ini adalah milik Imam Nasa'i atau Imam At-Tirmidzi itu. Wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Bukan hanya At-Tirmidzi, An-Nasa'i tapi juga Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Ibnu Khuzaimah punya kitab namanya Sahih Ibnu Khuzaimah. Ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Pak. Ada juga ulama lain yang mengumpulkan hadis sahih saja. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di antaranya. Sahih Ibnu Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah itu. Berapa orang tadi? At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah 4, wal Hakim. Imam Al-Hakim yang kelima. Wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim wa laisa sahih. Kata Imam Al-Hakim ini hadis sahih sesuai dengan syaratnya Bukhari maupun Muslim. Wa laisa inda Tirmidzi thumma sholli rak'ataini. Dalam kitab ini teksnya adalah miliknya Imam An-Nasa'i. Dalam riwayatnya Imam Tirmidzi tidak ada sholli rak'atain. Innama qala fa amarahu ayatawaddaa. Di dalam Imam At-Tirmidzi yang disebutkan adalah Nabi memerintahkan wudu saja. Fayuhsinu wudu'ahu, kemudian memperbaiki wudunya sebaik mungkin. Tsumma yad'u bihadzal du'a. Setelah itu kemudian tanpa sholat. Jadi yang pakai sholat ini, sholatnya namanya sholat hajat kita sebut, gitu ya Pak. Sholat ingin mendapatkan hajat, kebutuhan. Ini riwayatnya Imam Nasa'i. Yang tadi itu teksnya riwayat Imam Nasa'i. Adapun riwayat Imam Tirmidzi tidak disebutkan ada sholatnya. Cukup wudu, setelah wudu kemudian doanya seperti yang tadi ini. Fadzakaruhu binahwihi, kemudian Imam Tirmidzi menyebutkan doa seperti yang di atas tadi. Qala At-Tabrani ba'da dzikri turuqihi wal haditsu shahihun. Imam At-Tabrani mengatakan setelah menyebutkan silsilah rawinya, sanadnya, menyatakan bahwa hadis ini sahih. Berapa orang? At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim. Lalu setelah Al-Hakim, satu lagi adalah At-Tabrani. 6 orang yang menyebutkan hadis ini. Jadi bertawasul dengan Nabi, dengan menyebut Nabi ketika Nabinya masih hidup, itu bukan hanya boleh, tapi bahkan diajarkan oleh Nabi sendiri. Konkretnya adalah ketika ada orang buta datang, Nabi ajarkan, ambil air wudu, sholatlah 2 rakaat. Menurut Imam An-Nasa'i hadisnya. Kalau Imam Tirmidzi tidak mengatakan sholat 2 rakaat. Setelah itu berdoalah kepada Allah, minta hajatmu dengan menyebut namaku. Yang menuntun Nabi adalah Allahumma inni atawajjahu bika. Gitu bahasa hadisnya tadi. Masih ingat tak?
Allahumma, ya, oke. Sok bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng yuk. Biar kita terbiasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Sampai di situ muqaddimahnya. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Lanjut, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika fayuqdi hajati. Sininya kita ganti. Semoga Allah aqda yuqdi mengabulkan hajatku. Di sini sebutkan hajatnya. Ya Allah, besok saya perlu bayar utang 1 miliar ya Allah, belum tahu dari mana sumbernya. Ya Allah, besok anak saya mau kuliah, belum ketahuan UKT-nya dari mana. Itu sebutkan di situ. Ya Allah, masjid kami sedang membangun. Ya Allah, mudahkan langkah kami. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, ini Pak ya, jadi tawasul bersama Nabi saat masih hidup jelas. Ini Al-Munziri menyebutkan 6 ahli hadis yang menyatakan bahwa hadis ini sahih. Mana 199? Sumber rujukannya adalah Al-Hafidz Al-Munziri At-Targhib wat Tarhib, juz sekian halaman sekian. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita sampai di sini pembahasannya lanjutannya. Bertawasul ketika Rasulullah SAW setelah wafat. Sedikit lagi. Tadi ceritanya adalah tawasulnya ketika nabinya masih hidup. Sekarang dihubungkan dengan setelah Nabi wafat bagaimana? Kalau masih hidup semua orang bisa menerima. Kalau sudah wafat, bisakah kita bertawasul dengan Nabi? Bisa. Ini jawabannya dari orang yang sama, namanya Utsman bin Hunayf tadi. Ya Pak ya? Ya, hadis yang barusan kita bahas, Utsman bin Hunayf. An Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf an ammihi Utsman bin Hunayf. Utsman bin Hunayf adalah orang yang menyaksikan peristiwa Nabi, orang buta tadi di masa Nabi hidup. Yang sekarang yang meriwayatkan adalah ponakannya, namanya Abi Umamah bin Sahal bin Hunayf. Namanya Sahal bin Hunayf. Utsman bin Hunayf punya ponakan namanya Sahal bin Hunayf. Dia yang menceritakan tentang peristiwa ini. Kata Utsman bin Hunayf, anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan. Perawinya ini zamannya sekarang berubah. Dari zaman Nabi tadi peristiwanya di masa Nabi masih hidup, sekarang masanya Utsman bin Affan. Berarti berapa tahun sepeninggal Nabi? Belasan tahun sepeninggal Nabi, Pak. Nabi Muhammad wafat, kemudian digantikan Abu Bakar As-Siddiq 2 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Sudah 12 tahun tuh ya. Utsman bin Affan lama. Utsman bin Affan itu lebih daripada Umar bin Khattab. Kalau Umar 2 kali jabatan, 2 periode 10 tahun. Utsman bin Affan itu belasan tahun. Berapa sih? 12 atau 13 tahun. Nah, di masa Utsman bin Affan ini kemudian ini peristiwa terjadi. Utsman bin Hunayf, sama-sama Utsman namanya, masih hidup saat itu. Dia menyaksikan sebuah peristiwa. Datang kepadanya anna rajulan kana yakhtalifu ila Utsman bin Affan fi hajatin lahu. Seseorang punya hajat, ada kepentingan bertemu dengan Utsman bin Affan ketika Utsmannya menjadi khalifah. Bapak mohon maaf, hari ini waktu syuruknya dalam jam 6 persis 03. Waktu masih haram tuh ya, tambahin 10 menit lagi gitu ya. Jadi 6.13 kita baru selesai. Ya biar kita nggak terjebak sholat waktu haram. Ya, pahalanya kan banyak banget itu, pahala haji dan umroh gitu kan. Sekarang umroh aja mahal 30-an juta Pak. Kita bisa umroh setelah ini gitu, setelah ngaji dengan cara salat syuruk. Baik, Bapak rahimahullah, di zaman Utsman bin Affan menjadi khalifah, kata Utsman bin Hunayf, sama-sama Utsman namanya ini, datang seseorang yang punya hajat bertemu dengan Utsman bin Affan, tapi susah banget. Susah ketemu sama khalifah. Ya maklum pejabat negara Pak. Bapak pengen bertemu sama presiden. Oh. Siapa dulu kan gitu kira-kira ya. Gitu. Falaq Utsman bin Hunayf, kemudian datang kepada Utsman bin Hunayf. Orang itu datang kepada Utsman bin Hunayf,
Fasyaka ilaihi dzalika, kemudian dia mengadukan tentang itu. Saya punya hajat ketemu sama khalifah, tapi susah banget, aksesnya susah. Apalagi zaman itu belum ada WA, belum ada sosial media, Pak ya. Faqala lahu Utsman bin Hunayf, kemudian Utsman bin Hunayf kemudian mengajarkan kepadanya i'ti al-midad. Peristiwanya berulang nih. Jadi kayak dejavu, Pak. Peristiwa di masa Nabi dikutip langsung oleh Utsman bin Hunayf di zaman Utsman bin Affan. Belasan tahun setelah meninggal Nabi. Kalau kamu punya hajat begitu, i'ti al-midad. Dia mengajarkan persis seperti Nabi mengajarkan kepada orang buta tadi. Datanglah ke tempat wudu, fatawaddo. Kemudian wudulah. Tsumma ti al-masjid, lalu datanglah ke masjid, fasolli fihi rakaatain. Salatlah 2 rakaat. Kata Utsman bin Hunayf mengajari orang tadi. Tsumma qul Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Jadi tidak bisa belajar kan? Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Sama Pak, redaksinya persis sama tuh. Utsman bin Hunayf kemudian mengajarkan kepada orang itu baca doa. Setelah kamu wudu, sholat 2 rakaat, kemudian bacalah doa. Doanya persis kutipannya seperti kutipan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi di atas nabiyyika, ya kan? Sallallahu nabi rahmah, ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla. Ya, ada bahasanya ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika. Nabinya masih hidup atau sudah enggak ada? Belasan tahun sepeninggal Nabi, bahasanya ya Muhammad. Hai Rasulullah Muhammad, inni atawajjahu bika. Aku bertawajuh kepada Allah bersamamu ila rabbika, menuju Tuhanmu azza wa jalla. Fa yuqdi li hajati. Kabulkanlah hajatku. Tadi kita bahasa tadi. Fa yuqdi li hajati. Fa yuqdi li hajati. Kabulkanlah hajatku. Kata Imam bin Hanbal kemudian mengajarkan tazakkar hajatak. Kemudian sebutkan hajatmu apa. Nah, sebutkan hajatnya apa gitu. Kamu mau ketemu sama Utsman bin Affan, khalifah, mau ketemu itu mau apa urusannya gitu. Sebutkan urusannya. Fazakkir hajat, fazakara hajatuh. Mana tadi? Wa tazakkar hajataka wa ruh. Lalu kamu pergilah ke sana. Itu bahasa orang Arab Pak sampai sekarang. Haj, ruh gitu. Bukan berarti ruh badan, bukan. Pergi, jalan. Ya, jalan tuh ruh. Wa ruh hatta aruh ma'ak. Sampai aku bisa berjalan bersama. Fantalaqa ar-rajulu, lalu orang itu pergi. Fasona ma qala, kemudian dia lakukan apa yang diucapkan oleh Utsman bin Hunayf itu. Kemudian fasona ma qala lahu, dia melakukan apa yang diajarkan oleh Utsman bin Hunayf itu. Summa ataba Utsman bin Affan, lalu dia datang kepada pintunya Utsman bin Affan khalifah. Orang tadi kemudian datang kepada khalifah, fa ajlasahu ma'ahu. Kemudian Utsman bin Affan mendudukkannya. Maksudnya mendudukkannya itu dengan hormat, menerimanya dan memposisikan tempat duduknya ala atton fasah, di atas, kalau bahasa kita permadani gitu. Jadi orang itu datang kepada Utsman, orang yang tadi diajarkan doanya itu, kemudian datang kepada Khalifah Utsman bin Affan. Utsman kemudian menerimanya dengan sangat senang hati, menerimanya dengan tangan terbuka, kemudian mendudukkannya di tempat terhormat atau fasah. Itu. Wa qala hajatak. Kata Utsman bin Affan, Khalifah, hajatak, sebutkan hajatmu. Fa dzakara hajatahu, kemudian dia menyebutkan hajatnya. Faqadaha lahu, lalu Utsman bin Affan memenuhi kebutuhannya itu, menunaikan kebutuhannya itu, bahasanya qada, menunaikan kebutuhannya itu. Summa qala lahu ma dzakarta hajataka hatta kanat hadhihi sa'ah. Kata Utsman bin Affan, kenapa kamu baru bilang sekarang? Setelah disampaikan hajatnya, kemudian Utsman bin Affan sang khalifah kemudian berkata, kenapa baru sekarang kamu bilang gitu kan? Wa qala ma kanat laka min hajatin fa'tina. Besok-besok kalau kamu punya hajat lagi datang ke saya. Kata Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan memenuhi hajatnya, kemudian malah Utsman kemudian memberi fasilitas. Besok kalau kamu punya perlu lagi sama saya datang aja. Gitu.
Fa'tina. Tsumma innar rajula kharaja min indahi. Singkat cerita, Bapak, kemudian orang itu keluar dari rumahnya Utsman, dari kediamannya Utsman bin Affan. Falaqa Utsman bin Hunayf, kemudian falaqiya Utsman bin Hunayf, kemudian dia datang lagi kepada Utsman bin Hunayf yang ngasih petunjuk. Faqala lahu jazakallahu khairan. Orang ini mengatakan, terima kasih, semoga Allah memberi balasan kebaikan untukmu. Mana? Jazakallahu khairan, semoga Allah memberi balasan yang baik. Maka yang zuru fi hajati wa la yaltafitu ilayya hatta kalamtahu fi. Kata orang itu, Utsman bin Hunayf, terima kasih ya sudah bantu saya. Utsman bin Affan khalifah kemarin gak pernah mau menengok aku, apalagi menyelesaikan hajatku gitu. Sampai kamu bilang, sama kamu bicara kepada Utsman bin Affan. Kata orang tadi kemudian, faqala lahu Utsman bin Hunayf. Kemudian Utsman bin Hunayf berkata kepada orang tadi, wallahi ma kallamtuhu. Demi Allah saya belum pernah ngomong sama Utsman bin Affan, sama khalifah. Pak, ulangi. Orang tadi, si laki-laki tadi setelah terpenuhi hajatnya, ketemu sama khalifah gitu, datang lagi kepada yang ngasih petunjuk, Utsman bin Hunayf. Makasih ya, gara-gara kamu jadi saya bisa dapat fasilitas, diterima sama khalifah, bahkan kemudian diselesaikan masalah saya gitu. Padahal sebelumnya boro-boro, ditengok juga kagak. Itu surat saya tahu kemana dah gitu. Boro-boro dibalas, direspon gitu kan, dibaca juga kagak gitu kira-kira. Karena gara-gara Utsman bin Affan, Utsman bin Hunayf, gara-gara engkau, akhirnya kemudian khalifah mau menerima menyelesaikan masalah saya. Kata orang itu. Kata si Utsman bin Hunayf, wallahi ma kallamtuhu. Aku belum bicara sama dia. Utsman bin Affan gitu ya. Saya belum bicara sama khalifah kok gitu. Walakin syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa atahu dharirun fasyaka ilaihi dhahaba basarihi faqala lahu an-nabi. Saya dulu pernah menyaksikan orang buta datang kepada Nabi minta dibantu. Kemudian Nabi mengajarkan apa yang aku ajarkan kepadamu itu. Ya. Fatul faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qa'id wa qad shaqqa alayya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'ti al-midad fatawadda summa shalli rak'atain summa ud'u bi hadhihi du'a da'awat. Kata Utsman bin Hunayf, dulu saya pernah menyaksikan ada seorang buta datang kepada Nabi minta dibantu agar kemudian penglihatannya dikembalikan gitu. Lalu Nabi mengajarkan apa yang aku ajarkan kepadamu. Datanglah ke tempat wudu, ambil air wudu, sempurna wudumu, kemudian sholatlah 2 rakaat. Setelah itu berdoalah seperti doa yang aku ajarkan kepadamu itu. Kata Utsman bin Hunayf. Faqala Utsman bin Hunayf, fa wallahi ma tafarraqna wa la tala bina al hadis hatta dakhala alaina ar-rajul ka'annahu lam yakun bihi darrun qattun. Kata Utsman bin Hunayf, demi Allah tidak lama setelah itu kemudian orang buta itu datang lagi, udah cenghar, udah cekas gitu. Matanya kembali normal lagi gitu. Matanya kembali normal lagi. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, peristiwa yang pernah terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, saksi hidupnya adalah orang yang sama, Utsman bin Hunayf, kemudian diterapkan oleh Utsman bin Hunayf kepada orang yang mau bertemu dengan Utsman bin Affan belasan tahun sepeninggal Nabi. Minta kepada Allah melalui wasilah perantara Nabi sallallahu alaihi wasallam agar hajatnya dikabulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, dan terbukti seperti orang buta dulu kembali bisa melihat dengan wasilah bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu nabinya masih hidup, sekarang nabinya belasan tahun sudah tiada, ternyata masih terbukti. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kita boleh menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah meskipun nabinya sudah tiada. Siapa pelakunya? Pelakunya adalah Utsman bin Hunayf. Kapan masanya? Masanya di masa Utsman bin Affan, belasan tahun sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka. Coba bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Sampai di situ ya. Allahumma
inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah ya Muhammad inni atawajjahu bika ila rabbika azza wa jalla fayuqdi li hajati. Semoga Allah mengabulkan hajat-hajat kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu terima kasih, pas waktunya sudah iya 6.14. Waktu haramnya sudah lewat, kita bisa sholat syuruk setelah ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua dengan menjadikan Nabi SAW sebagai perantara. Allah kabulkan doa kita, Allah mudahkan kehidupan kita, jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, istri kita istri yang solehah, suami ibu ya bu menjadi suami yang soleh, keluarga kita menjadi keluarga yang guyub rukun harmonis sepanjang masa, sakinah dengan cinta dan kasih sayang, damai sampai kehidupan akhir kehidupan kita semua. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim ya maulana Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amaka fi mazid wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات جميع الخيرات الحياة بعد الممات. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج بالقرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم وستغفر الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك أن يقضى لي حاجتي يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين استجب دعاءنا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلني مقيم الصلاة ذريتي ربنا تقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.